Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Oke anak-anak, ketemu lagi kita dalam pelajaran tematik. Kali ini Ustazah akan memaparkan tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu anak-anak dapat mengetahui, mengidentifikasi permukaan bumi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengetahui ciri-ciri dataran tinggi, kemudian mengetahui ciri-ciri dataran rendah, dan mengetahui ciri-ciri pantai. Sebelumnya mari sama-sama kita baca dulu surah Al-Mulk ayat 15, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya adalah di mana Allah telah menciptakan, menjadikan bumi itu mudah bagi kita, ya. Kemudian kita diberikan untuk berjalan-jalanlah dan makanlah sebagian dari apa yang Allah karuniakan. Ingat, makanlah sebagian dari apa yang Allah karuniakan. Oke, inilah dia penampakan ketika digambarkan permukaan bumi seperti ini ya. Ada gunung, ada lembah, kemudian ada perbukitan, kemudian ada sungai, ada danau, dan ada pantai. Nah, kemudian satu-satu ini kita pelajari seperti apakah syarat-syarat dari sebuah gunung. Nah, kemudian kita sebutkan dulu, kita perhatikan dulu peta fisiografi Indonesia ya. Secara umumnya setiap pulau memiliki dataran tinggi, dataran rendah, kemudian pantai, dan sebagian besar dataran rendah itu kita jadikan sebagai pemukiman penduduk. Nah, anak-anak bisa perhatikan peta di samping Ustazah. Oke? Nah, kemudian dari sini kita juga akan belajar tanaman apa saja sih yang ada di Indonesia berdasarkan ciri-ciri, kemudian ketinggian permukaan datarannya berdasarkan ciri-cirinya ya, seperti ini. Nah, baik, kita akan bahas pertama kali tentang dataran tinggi. Dataran tinggi atau plateau ya bisa dijadikan, kita ciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu saja dataran tinggi itu beriklim sejuk. Nah, kemudian pertaniannya dibuat terasering, yaitu seperti tangga ya. Pernah lihat anak-anak ya? Pernah ya, walaupun di Kalimantan Barat belum ada yang seperti itu. Kemudian jarang terjadi turun hujan, kemudian memiliki udara yang dingin ya, kemudian berada di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman apa saja yang di sini? Yang pertama adalah sayuran ya. Sayuran ini berada di dataran tinggi, kemudian ada buah-buah seperti stroberi ya. Kalau di Kalbar susah untuk tanam ya, walaupun sekarang sudah ada budayanya. Kemudian berikutnya adalah ada kentang. Nah, jadi ini kira-kira tanaman perkebunan yang cocok. Nah, pemanfaatannya untuk apa saja? Anak-anak bisa lihat di situ ada apa? Ya, di situ ada kebun teh ya. Kebun teh ini selain berfungsi sebagai perkebunan, juga berfungsi sebagai tempat wisata. Ayo, siapa yang sudah pernah ke sana? Alhamdulillah ya. Yang belum, insya Allah nanti akan ke sana. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan sebagai ada yang dijadikan sebagai peternakan hewan ya. Kemudian juga dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian contoh dataran tingginya. Nah, keren ya nak ya. Ini namanya dataran tinggi Dieng, berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian ada masing-masingnya punya, ada Gayo, ada Alak, dan di Kalimantan Barat ada Muler ya, namanya seperti itu. Berikutnya kita akan pelajari tentang dataran rendah. Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama adalah ciri-ciri dataran rendah itu tanahnya relatif datar. Makanya
banyak dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk termasuk kita ya, seperti itu. Yang kedua, ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter ya, 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ditemukan di sekitar pantai atau di daratan ya, lebih ke dalam juga ada. Kemudian di Indonesia itu terdiri dari daratan yang terdiri karena sedimen sungai ya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai tekanan udara lebih tinggi ya, makanya agak panas kalau di dataran rendah ya. Tanaman yang cocok anak-anak tulis ini ada pisang, ada jagung, ada kelapa, kemudian ada padi. Walaupun padi juga bisa ditanam di dataran tinggi ya, tapi umumnya memang di dataran rendah ya. Kemudian contohnya, ini adalah contohnya, itu dataran rendah yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini seperti ini. Kemudian juga ada Teluk Melano dan macam-macam ya. Semua pulau punya dataran rendahnya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Kemudian pemanfaatannya itu apa saja? Yang pertama, dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau pemukiman penduduk ya. Kemudian yang kedua bisa dijadikan peternakan ya. Ada wisata juga tapi tidak banyak ya. Berikutnya adalah terakhir kita akan bahas tentang pantai. Nah, pantai ini ciri-cirinya antara lain yaitu merupakan garis pantai yang bersifat permanen ya, jadi nggak bisa dipindah-pindahkan, bentuknya permanen karena Allah tidak menciptakan seperti itu. Kemudian wilayah pantai biasanya ada tanah berpasir ya, ini umumnya tanahnya berpasir. Kemudian punya muara karena memang pantai ini bisa mengalirkan air dari laut ke sungai ataupun ke sebaliknya ke putra. Contohnya nih, macam-macam pantai. Ada pantai berbentuk landai seperti ini yang bisa anak kunjungi ya. Pasirnya panjang dan luas. Kemudian pantai curam. Nih, karena disebut curam karena dia bentuk curam ya. Di dasarnya mempunyai tebing-tebing. Kemudian pantai bertebing. Pantainya dikelilingi oleh gunung-gunung, makanya disebut pantai bertebing. Kemudian pantai karang, yaitu pantainya dikelilingi oleh terumbu karang baik yang di atas maupun yang di bawahnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar pantai. Yang pertama ini adalah bakau, yang kedua adalah namanya pigi ya. Kemudian berikutnya tentu saja pohon kelapa. Ini sangat identik dengan pantai. Oke, manfaat pantai secara umum yang pertama adalah pantai dijadikan sebagai tempat wisata ya, tentu saja ya. Kemudian dijadikan juga tempat usaha pengolahan garam. Kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mencari pendapatan, misalnya kalau dekat pantai berarti buka perhotelan, restoran ya, seperti itu. Kemudian membantu mencegah air pasang langsung ya yang membanjiri daratan. Kemudian berikutnya adalah daerah pantai dimanfaatkan untuk habitat berbagai macam hewan. Misalnya adalah habitat atau perkembangbiakan untuk penyu ya, seperti itu. Baik anak-anak, demikian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.